Kemudian kurangi begadang, kurangi main HP, fokus untuk persiapan mental fisikmu. Jadi tidak ada komposisi sedikit alasan sakit di rumah. Berarti kalian tidak ada niat, tidak ada minat di sini, coret, tidak usah sekolah sini. Cara geser ke kiri, jangan kayak sembako gitu. Di. Hak. Sebelahnya ini. Ya terlalu keluar, kasih dalam sedikit. Ya. Santai aja tangan. Santai aja tangan. Memang bengkok jadi. Oh, membengkok. Oh, maaf ya. Sorry. Pas di pelipis. Ilat. Anu. Seluruhnya palingkan ke kanan semuanya. Obat tegak. Kencang kanan. Hak. Tegak. Lurus. Ya, kalau pakai pad seperti saya berada di ujung pad. Ya. Jadi posisi punggung berada di atas. Ya. Ini punggungnya. Punggung telapak tangan. Kemudian telapak tangan bukan membuka seperti ini. Ya. Lurus ke bawah. Coba. Pak Fajar, Pak Majid ada, Pak Biasa Pak Syahrir ada di sini. Jadi kalau kalian belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris umum, bahasa Inggris maritim kan bisa di sini. Lihat. Ini tuh praktek di kayak di kapal gitu nah. Pokoknya nanti tuh di dalam tuh kayak ada layar dari kapal. Nah, pokoknya ngerasain lah. Simulasi soalnya sini. Kita laboratorium. Komposisi pasukannya banyak, mungkin ada 100, 70
sendiri. Kamu rasakan sendiri. Kalau ada yang saya ada orang kalau jangan takut kamu di rumah ini. Tegap, maju, jalan. Hei, kak, balik kanan, kak. Angkat lagi, angkat. Jalan. Hei. Ada sarung kanan. Bisa lagi suruh. 1, 2, 3. Angkat, ya. Tarik gini. Nah, ini membentuk konflik derajat. Jika
kita menggunakan tutup kepala di ujung topi. Jika tidak menggunakan tutup kepala di samping alis. Ya. Samping alis. Henti. Gerak. Jalan ke depan. Angkat. Teknik. Teknik. Bisa. Apa lagi? Kamu bisa? Kamu bisa? Bisa. Terima kasih. Notif sama. Ya, satu masuk. Notif lagi sini satu. Nah, Danton sini. Cepat, pimpin. Sama, cuma beda kelas. Stop. Notif. Bisa. Bisa apa? Kamu bisa. Stop, salah. Kamu bisa? Bisa. Stop, salah. Kamu bisa? Bisa. Terima kasih. Stop. Now take. Bisa. Kamu bisa? Bisa. Terima kasih. Main back. Siapa namanya? Alisius. Pernah naik motor? Pernah dapat helm? Kenapa dapat helm? Karena dekat. Sama alasannya. Ada yang kasih alasan dulu? Naptex ya. Siapa namanya? Rizka Parisya. Oh, Jessica. Kayak ini bermasalah. Pernah naik motor? Pernah nggak pakai helm? Kenapa nggak pakai helm? Karena dekat, bukan karena dari polisi. Nah, lahir, hidup dan mati hanya diikat oleh aturan. Diikat oleh aturan. Jadi kalau orang lahir harus dibuat pencatatannya. Apa itu? Akte kelahiran. Kalau dia hidup, dia harus menuruti aturan yang formal dan non
Umar. Baru walaupun dia mati, dia harus dicatatkan juga. Apa yang namanya? Surat kematian atau akte kematian. Jadi pemerintah hadir untuk memberikan satu tempat atau wadah di mana masyarakat itu bisa diatur dalam satu tatanan. Makanya ada namanya sadar hukum. Kenapa orang kita diangkat untuk sadar hukum? Karena ada yang tidak sadar hukum. Adalah petugas kepolisian yang bertugas melakukan penegakan hukum, ya, melakukan penegakan hukum. Tadi Pak Sinaga sudah memberikan sampel pelanggaran. Apa tadi pelanggarannya? Pelanggaran lalu lintas. Apa pelanggaran lalu lintasnya tadi? Terus? Tidak memakai helm, kutip 3. Tidak memiliki surat izin mengemudi. Ya. Itu sampel di luar lingkungan sekolah. Saya akan memberikan satu sampel yang ada di lingkungan sekolah. Sebenarnya banyak di lingkungan sekolah, bisa jadi pencurian, penganiayaan, tapi saya mau kasih sampel cukup satu. Dan ini sering terjadi. Saya yakin sering terjadi dimanapun terjadi, tapi nggak ketahuan. Mungkin dari antara teman sebelah kiri sama sebelah kanan. Ada yang tahu? Bulian. Kita ini dikuasai oleh mereka. Itu kamu dari sekarang harus tahu itu. Ya. Apakah kamu mau negara kita ditinggali oleh negara lain? Mau nggak? Perlu di sini adalah kebangsaan. Ini ancaman, ya, kamu tahu ini wawasanmu ini, ya. Kemudian ada non militer. Ancaman non militer itu kamu tidak bisa melihat itu, tapi ada yang viral di media sosial, ada yang dilihat oleh badan-badan intelijen. Ya, ancamannya apa? Ya, seperti saat ini, ya, ada ancamannya di bidang kolektor pun harga, ya, ideologi, masalah agama ada saat ini, ya, berdiri agama di atas agama. Padahal kita agama di ideologi ada 6, 5 atau 6? 6 Konghucu, kan? Banyak. Islam, Kristen Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu ya. Kemudian politik saat ini, ya, banyak politik identitas, politik yang membawakan agama, ya kan? Ada yang politik yang menggunakan uang untuk dia bisa menduduki jabatan di legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya. Nah, itu kamu jangan terpengaruh dengan itu nggak bagus. Benar nih? Kemudian sosial budaya, banyak kegiatan sosial budaya yang disalahgunakan oleh masyarakat setempat. Sorang
ya, bersyukur. Ya, yang melindungi kamu tiap hari siapa? Harus kamu syukuri. Nah, ini harus beriman. Semua berasal dari iman kita. Iman dulu yang paling dasar. Bersyukur, bertakwa kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur, bertakwa kepada Tuhan, kita akan takut melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Ya, jadi diawali dengan iman dulu, supaya kita melakukan hal yang baik. Kemudian di situ, ya, berakhlak mulia. Itu sejalan ya, iman dengan akhlak itu sejalan. Orang yang punya iman, akhlaknya juga baik. Karena dia ingat yang di atas. Ya. Kalau ingat yang di atas, beriman dengan yang di atas. Yang pertama jujur, yang kedua komunikatif. Tadi saya katakan orang kadang-kadang beda-beda tipis, sulit mengatakan yang namanya jujur dengan apa? Dengan khianat. Kadang-kadang beda-beda, tidak konsisten. Tadi dikatakan tidak konsisten. Beda-beda tipis. Kenapa? Karena tidak memahami bagaimana tata cara berkomunikasi. Sering kita ribut, sering kita kelahi gara-gara cara mengkomunikasikan tidak benar. Sehingga apa terjadi? Salah sangka atau salah paham. Gara-garanya di mana itu? Komunikasi. Komunikasi itu apa? Bicara. Apakah harus berbicara dengan bahasa? Tidak. Berbagai macam. Yang namanya komunikasi itu lu paham dengan yang gue mau, kan gitu. Kamu ngerti apa yang saya mau, ya? Itu baru namanya komunikasi. Dan saya mengerti apa yang kamu mau. Tetapi orang sering ingin mengatakan apa yang ada di hatinya dengan bahasa yang tidak tepat, sehingga apa? Terjadi miskomunikasi, ya kan? Terjadi salah paham. Nah, kalau sudah salah paham, udah gemes saja bawaannya. Sama-sama gundulnya buat kita kepalamu. Nah, ya kan? Kadang-kadang ada pemikiran yang buruk, yang dasar apa? Jengkel. Nah, mengelola kejengkelan itu tidak gampang. Bagaimana supaya kita tidak jengkel dengan orang? Syaratnya apa diantaranya? Mampu berorganisasi. Berorganisasi itu isinya apa? Isinya orang berkomunikasi. Gak ada teman yang enak semua, selalu enak semua, gak ada. Kadang-kadang menjengkelkan ya. Baru dua itu menjengkelin, apalagi banyak. Nah, ini masih sesama orang Indonesia. Nanti kalian di atas kapal itu dengan orang-orang luar yang bahasanya sangat berbeda, budayanya sangat berbeda. Ingat ini, bahwa kalian nanti bersama orang luar, mungkin orang India, mungkin orang Filipina, mungkin orang mana saja. Kalau ini masih enak sekali komunikasi. Kalau lain-lain bahasa, nah tentu saja harus mudah memahami orang lain.
SMP yang dari departemen masing-masing punya kelebihan. Jadi mungkin yang dari departemen sudah ada bakat-bakat ngelas atau buka motor, mesin-mesin motor. Nah itu. Kalau dari kita mungkin ada yang sudah biasa, sudah pintar bahasa Inggris atau hitung-hitung. Nah itu sudah ada bakat, makanya ambil jurusan nautika. Itu salah satu perbedaan antara engine dengan tek. Jadi karena di jurusan nautika itu banyaknya menghitung, sementara di engine itu banyaknya membuka mesin. Jadi orang dek di atas, orang mesin di bawah. Jadi kerjasama, harus kerjasama yang baik antara orang dek dengan orang mesin. Makanya kalian masuk di SMK Pelayaran, Bapak kalau mendengar ada kata-kata kamu dari sini dari sana harus menyatu. Kalian sudah ada di posisi yang benar, ya. Kalian sudah ada di posisi yang benar. Artinya apa? Untuk sekolah SMK Pelayaran, khususnya di Kalimantan Timur, hanya ada di Serbaja, ada di SMK kita yang sudah memiliki sertifikasi approval. Artinya sudah ada pengakuan dari Kementerian Perhubungan Laut, ya. Jadi untuk Kalimantan Timur ini salah satunya sekolah yang sudah disertifikasi dan distandarkan sesuai dengan sekolah-sekolah pelayaran yang ada di Indonesia, ya. Jadi apa semua yang sudah nantinya kalian pelajari di SMK Pelayaran ini nanti acuannya sama dengan sekolah-sekolah pelayaran yang ada di luar negeri sana, ya. Baik itu sekolah pelayaran yang di Malaysia, ya, punya di Singapura, kemudian di Inggris, ya, kemudian Prancis, termasuk Belanda, itu sama levelnya dengan sekolah kita, ya. Itu yang disebut dengan distandarkan oleh secara internasional, gitu ya. Jadi kalian dalam memilih jurusan pada saat ini itu udah benar-benar yang sudah tepat dan yang pas, ya. Jadi kalian memilih sesuai dengan passionnya kalian yang dinamika maupun di teknik, itu berarti kalian sudah menentukan untuk masa depan kalian, baik itu mau jadi yang di teknika adalah sebagai engineer, kemudian di nautika mau jadi sebagai nakoda di atas kapal, maka ini adalah jurusan yang sudah pas buat kalian belajar itu, ya. Proses yang sudah kalian jalani saat ini di kegiatan fundamental itu tujuannya adalah untuk membentuk mental, ya. Tujuannya adalah supaya nantinya kalian kalau sudah lulus dari sini itu nanti akan berpisah dengan yang namanya orang tua, ya. Kemudian nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang baru yang juga punya latar belakang pendidikan sekolah pelayaran yang sama, ya. Kalau kalian sudah di atas kapal, kalian bertemu dengan kadet misalnya yang dari STIP, ya, atau dari PIP Makassar, atau dari SMK lain yang sama dengan levelnya dengan kita.
jangan ragukan jiwaku ini. Jangan ragukan jiwaku ini. Menuju ke lokasi untuk mengikuti kegiatan Mana Bintang. Di sinilah kami dididik dan ditempa dari Tarunajaya Jaya. Mau makan jalan jambok habis makan makan kodok dikasih dinasti dan dinasti bentar. Aku betapa kejam dirimu, bahai sini aku betapa ringan tanganmu. Kau tahu apa isi hatiku, sayang padamu, ku cinta padamu. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samangkara, Bamanapur di Samangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalayang, Imam Bidadara Samalayang. Sayang si patoka amat tego gorokan sayang si patoka amat tego gorokan sayang. Sajojo Yumadam komi sabapare samuna keke, samuna keke. Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuanan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria.
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mana Bintal? Mana barisanmu? Mana barisanmu? Manipo. Kiramu biar gak jatuh kanan kiri petita. Petita, petita, oi.
berakhirnya proses Mada Bintala ini bukan merupakan akhir dari perjalanan kita, namun ini adalah merupakan pintu masuk perjalanan kita menuju kesuksesan di SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda ini. Kalian sengaja diajak untuk mempersiapkan diri sebagai seorang taruna yang selalu siap memberikan visi, misi, kondisi kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Mada Bintala pada hari ini dinyatakan ditutup.